Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada garis halus antara kritik dan kebiadaban sahabat ya, antara menyampaikan pendapat dan menodai kemanusiaan. Dan kali ini Roy Suryo yang dulu kita kenal sebagai pakar telematika, kini makin dikenal sebagai pakar fitnah berjamaah. Dan saya kira dia telah melampaui garis itu sahabat. Bagaimana tidak, di depan makam orang tua Presiden Jokowi, tempat yang seharusnya disucikan oleh doa dan ketulusan, justru rombongan Roy Panci ini, termasuk tipe di dalamnya dan Refli Harun, melontarkan fitnah yang sangat keji, menuding bahwa almarhumah Ibu Sujiatmi bukan ibu kandung Pak Jokowi. Saya kira ini adalah sebuah ucapan yang tidak hanya melukai keluarga, tetapi juga menyayat nilai-nilai bangsa ini sebagai bangsa yang memiliki kultur dan budaya timur. Dan ketika video tersebut viral, justru dalam satu debat, Panci dengan nada ngelesnya seperti biasa, dia mengatakan bahwa dia ke sana hanya berdoa katanya di makam tersebut. Jadi tidak ada fitnah yang dia sampaikan. Biasalah. Padahal kita sudah melihat bagaimana viralnya video pernyataan-pernyataan yang dia lontarkan di depan makam Ibunda Pak Jokowi. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah doa itu memang tulus atau justru doa yang diselubungi oleh dusta sahabat ya? Ini coba kita lihat videonya dalam satu debat di salah satu TV nasional. Digunakan oleh pasukan teroris ini untuk membuat narasi-narasi yang dikatakan narasi-narasi yang sampah. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, teroris ini datang ke makamnya, ya, ibunya Jokowi, membuat konten-konten fitnah, isi konten ini luar biasa untuk kita. Ngapain datang ke sana gitu kan? Ngapain gitu loh? Artinya apa di sini kalau kita lihat? Mana yang waras? Kita atau teroris? Yang tidak, jangan datang ke tempat yang namanya ampun ya. Di mana kewarasan dari teroris ini gitu loh? Datang ke tempatnya, namanya beli apa ibunda dari Pak Jokowi, buat narasi-narasi yang tentu saja narasi fitnah buat kita itu. Geram loh masyarakat. Mas Roy ya. Mas Roy, silakan Mas. Baik Mas Roy. Iya, kita tuh datang itu doa. Sudah lihat kan bagaimana ilmu ngelesnya Panci. Jadi sekali lagi dia hanya mengatakan bahwa dia ke sana berdoa sahabat. Padahal semua orang tahu kelakuan mereka di depan makam tersebut. Ini coba kita periksa satu persatu ya. Pertama, bahwa yang namanya jejak digital itu tidak bisa dihapus. Rekaman Roy Suryo saat bersama Refli Harun dan Dr. Tipa, saya kira sangat jelas terekam tanpa potongan, tanpa manipulasi. Ia berdiri di depan makam mengucapkan kalimat inisiatif yang saya kira ini sangat menghina keluarga Presiden ke-7. Artinya itu bukan fitnah tentang Roy, tapi fitnah dari mulut Roy sendiri sahabat ya. Dan dalam debat itu, ketika Andi Aswang, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, menyebut bahwa Roy sebagai pembohong besar dan tukang fitnah, saya kira apa yang disampaikan oleh Andi Aswang itu benar adanya. Itu saya kira bukan luapan emosi ya, tetapi sebuah reaksi moral atas tindakan tak beretika yang dipertontonkan oleh mereka semua ini. Roy selalu bersembunyi di balik kata-kata berdoa, tapi kita tahulah bahwa doa yang tulus itu tidak berubah jadi konten kebencian sahabat. Doa tidak direkam untuk menghina, dan doa tidak digunakan untuk menutupi yang namanya dusta. Hari ini Roy Suryo bukan lagi simbol pengetahuan. Jadi sekali lagi kita harus garis besar ini, bahwa Roy Suryo adalah merupakan tokoh penyebar hoaks dan kebohongan.
Dia adalah merupakan simbol kebingungan moral. Dulu bayangkan dia adalah menteri, dan kini saya kira dia lebih mirip provokator digital yang menjual sensasi di atas kebohongan. Ia memainkan narasi, memelintir fakta, dan bahkan berarti mengatasnamakan kebebasan berekspresi untuk membungkus kebencian. Jadi bagi kita, mereka semua ini adalah merupakan musuh demokrasi yang nyata di NKRI. Sementara bila dibandingkan dengan Andi Aswan, saya kira jauh beda ya. Beliau tampil dengan ketegasan moral, ya bukan sekedar membela Pak Jokowi sahabat, tapi membela akal sehat publik yang memang akhir-akhir ini betul-betul direcoki oleh kebarang kebohongan yang dilontarkan oleh Panci CS. Oleh karena itu ketika Andi Aswan menyebut bahwa Roy pembohong besar, saya kira itu bukan hinaan tapi merupakan penegasan kepada publik ya, bahwa yang namanya kebenaran itu harus dibela. Kebenaran sekali lagi tidak butuh teriak, tapi cukup tegak di atas fakta. Dan saya kira soal fakta-fakta bahwa ibunda Pak Jokowi, Ibu Sujatmi itu asli, saya kira jelas ya. Kita tahu bahwa akte kelahiran Jokowi sudah mencantumkan nama Ibu Sujatmi. Begitupun juga buku biografi keluarga menjelaskan sisi lengkap. Kesaksian warga Solo menguatkan semua bukti itu. Lalu mengapa Roy masih melihat isu basi ini? Jawabannya saya kira inilah yang disebut dengan politik kebencian sahabat. Ketika tak bisa menyerang prestasi, yang diserang adalah asal-usul. Ketika tidak bisa menjatuhkan lewat data, yang dipakai adalah fitnah. Dan saya yakin di titik ini publik makin jelas paham bahwa yang namanya Roy Suryo ini bukan sedang mencari kebenaran, tetapi ia sedang menjual yang namanya kebohongan dan fitnah. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saya kira bangsa ini tak kekurangan orang cerdas ya, tapi sering kekurangan orang yang beretika ya. Salah satunya Panci ini. Roy Panci ini bukti nyata bahwa dia adalah makhluk yang tidak beretika. Dia datang ke makam bukan untuk bersiarah, tetapi menjadikannya sebagai panggung fitnah. Dan karena itu pernyataan daripada Andi Aswan saya kira sekali lagi saya tegaskan itu bukan emosi, tapi suara nurani bangsa yang menolak kebohongan dan membela yang namanya kehormatan seorang ibu yang telah wafat, yang telah melahirkan orang yang berjasa di negara ini menjadi pemimpin selama 10 tahun, yaitu Pak Jokowi. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.